2041 Rasa pahit, kehilangan daya telan. Nama, Pendeta Gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Renzu melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, sebuah kesulitan besar memasuki penglihatan Renzu. Gu yang kuat berada di dalam tubuh kesulitan ini. Ia tertawa, "Oh manusia, aku kembali lagi. Kali ini, aku mendapat bantuan, mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan." Renzu harus berhenti berjalan, meskipun kesulitan di hadapannya sangat besar, ia tidak panik. Dahulu kala, Renzu telah dikejar oleh sekelompok kesulitan saat ia melarikan diri, tetapi setelah ia memberikan hatinya kepada Gu Harapan, kesulitan yang takut pada harapan melarikan diri dengan panik. "Oh Gu Harapan, aku butuh bantuanmu." Renzu memanggil Gu Harapan tetapi cahaya harapan tidak menakuti kesulitan ini. "Apa yang sedang terjadi?" "Haha," Gu yang kuat tertawa, "Oh manusia, kesulitan ini telah mendapatkan bantuanku, itu pasti akan menjadi kesulitan terbesar yang pernah kau temui dalam hidupmu. Dengan hanya harapan, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya?" Renzu tidak dapat memikirkan cara. Pada saat ini, Gu lemah yang dilindungi oleh Renzu berbicara dengan suara lembut, "Oh manusia, terima kasih telah melindungiku. Jangan khawatir, aku punya ide, mari kita menakuti predicamen ini." "Kau bisa menakutinya?" Gu lemah menggelengkan kepalanya, "Oh manusia, bahkan sesuatu yang lemah sepertiku punya cara untuk bertahan hidup. Terhadap mereka yang ingin memakan atau menindasku, aku akan sering memasang penyamaran yang menipu, untuk membuat orang lain berpikir bahwa aku sangat kuat." Petik 2. Dunia ini berpihak pada yang kuat. Bahkan jika kita lemah, kita perlu menyamar sebagai makhluk kuat atau kita akan ditindas di mana-mana. "Oh manusia, kau bisa melakukannya. Apakah kau tidak punya Gu rasa takut? Bukankah Gu sikap ada di wajahmu?" Renzu mendengar saran Gu lemah dan memutuskan untuk mencobanya. Pertama-tama ia mengubah penampilannya menggunakan Gu sikap, memperlihatkan giginya dan menunjukkan ekspresi yang garang. Selanjutnya, ia menggunakan Gu rasa takut untuk menakuti predicamen saat ia memamerkan giginya, tergeletak di tanah dan menatap Renzu dengan waspada. Renzu tercengang, mengapa kita tidak menakutinya? Gu yang lemah mendesak, bukankah dia melompat lebih awal? Ini berarti metodeku berhasil, tetapi kita perlu berusaha lebih keras. Oh manusia, mengapa kamu tidak menaruh Gu sikap di atas Gu diri sendiri? Apa bentuk penipuan atau penyamaran terbaik? Yaitu menipu diri sendiri. Dengan melakukan itu, kita seharusnya bisa menipu keadaan sulit. Gu yang lemah melanjutkan, selama keadaan sulit berpikir bahwa kamu kuat, dia pasti akan membiarkanmu lewat. Itu karena keadaan sulit seringkali mengambil inisiatif untuk memberi jalan kepada yang kuat. Renzu melepas topeng di wajahnya saat dia menaruh Gu sikap di Gu diri sendiri. Namun, itu tidak ada gunanya. Keadaan sulit tidak lari ketakutan. Renzu langsung menyadari, sekarang aku mengerti. Ketika seseorang menghadapi keadaan sulit yang besar, memasang kedok tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Renzu tidak berdaya, dia hanya bisa mengulur waktu untuk sementara. Tiba-tiba, dia mendapat kilasan inspirasi saat dia berkata kepada Gu yang kuat, "Kamu mengatakan bahwa hukum bertahan hidup adalah yang kuat memakan yang lemah. Aku setuju dengan itu. Tapi bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu kuat sementara kami lemah? Jika kamu tidak dapat membuktikan ini, atas dasar apa kamu diizinkan memakan kami?" Gu yang kuat tercengang, "Itu karena aku Gu yang kuat dan itu adalah Gu yang lemah." Renzu menggelengkan kepalanya, "Hanya namamu saja tidak dapat membuktikan apapun. Selain itu, selain kalian berdua cacing Gu, aku dan kesulitan ini juga ada di sini." Gu yang kuat tersenyum dingin, "Kalau begitu aku punya metode yang bagus untuk membuktikannya. Kita akan memakan sebagian dari satu sama lain, siapapun yang gagal bertahan sampai akhir akan kalah, siapapun yang lemah pantas untuk dimakan." Renzu melihat bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia harus mengambil risiko, kalau begitu kita akan melakukannya. Jangan menyesalinya. Namun, siapa di antara kita yang akan makan lebih dulu? Gu yang kuat yakin dengan kekuatannya, dia terkekeh, "Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu pergi lebih dulu?" Renzu menilai si predicamen dengan tatapannya, sebenarnya dia belum pernah memakan predicamen sebelumnya. Renzu memikirkannya sebelum dia punya ide, kalau begitu aku akan memakan kepala si predicamen terlebih dahulu. Jadi, predicamen melepaskan kepalanya dan memberikannya kepada Renzu. Renzu hanya menggigitnya ketika wajahnya berubah,
dia hampir muntah di tempat, sangat pahit. Ternyata ini adalah kepala pahit yang besar, satu. Bukan hanya itu, meskipun Predicamen kehilangan kepalanya, dia masih berdiri, leher yang kehilangan kepala tidak berdarah sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Haha, Sronggu tertawa, oh manusia, kamu salah pilih, dengan hanya memakan kepala pahit, kamu tidak dapat menyelesaikan Predicamen apapun. Selain itu, apakah kamu mampu memakan kepala pahit yang besar ini adalah pertanyaan lain sama sekali. Jika kamu tidak bisa memakannya, itu berarti kamu lemah, kamu pantas dimakan oleh kami. Dibandingkan dengan kepala Predicamen, tubuh Renzu sangat kecil. Renzu tahu bahwa Gu yang kuat itu benar, dia tidak boleh kalah. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan gagal melindungi Gu yang lemah, dia bahkan akan kehilangan nyawanya dan menjadi santapan dari Predicamen. Renzu hanya bisa mengerutkan kening saat dia membuka mulutnya, terus memakan kepala pahit itu. Setelah memakan lusinan suap, Renzu tiba-tiba berhenti, dia membuka mulutnya dan hampir muntah. Hopgu menyemangatinya, oh manusia, jangan muntah. Jika kamu menggertakkan gigimu, kamu dapat melahap kesulitan apapun yang menghadangmu. Manusia tidak hanya perlu makan makanan, mereka juga perlu merasakan kepahitan. Renzu mengangguk sambil terus makan. Di tengah jalan, Virgo di tubuhnya mulai berteriak, oh surga, kapan kita akan selesai memakannya? Renzu juga merasakan sedikit keputusasaan. Gu si pemberani segera berkata, oh manusia, kamu tidak boleh takut merasakan kepahitan. Jangan takut dengan kepahitan, penderitaan hanya sementara. Jika kamu mulai takut menderita, kamu akan menderita seumur hidup. Dengan bantuan Gu si pemberani, Renzu akhirnya berhasil memakan semua kepala pahit setelah melalui kesulitan yang besar. Renzu menyeka mulutnya sambil menatap Gu yang kuat dengan susah payah, kamu dapat memilih sekarang. Gu yang kuat tersenyum, kalau begitu kami akan memakan kulitmu terlebih dahulu. Renzu harus melepaskan kulit di tubuhnya saat dia melemparkannya ke si Predicamen. Si Predicamen tidak memiliki kepala, dia memasukkan kulit Renzu ke lehernya. Kulit Renzu dimakan habis tetapi perutnya yang besar tidak mengembang sama sekali. Gu yang kuat bertanya lagi, oh manusia, apa yang akan kamu makan selanjutnya? Renzu merasa gelisah sekarang, dia baru saja memakan kepala si Predicamen, rasanya terlalu pahit, meskipun dia menahan prosesnya, perutnya hampir penuh sekarang. Adapun si Predicamen, meskipun tidak memiliki kepala, dia masih hidup dan berdiri. Apa yang harus kumakan sekarang? Aku makan terlalu banyak tadi, perutku sudah mencapai batasnya, jika aku harus makan banyak, perutku bisa pecah dan aku akan mati. Renzu berpikir dalam hati, dia harus memakan bagian tubuh Predicamen yang paling penting dan fatal. Tapi bagian tubuh Predicamen mana? Yang paling penting. Setelah berpikir lama, Renzu akhirnya punya ide, dia berkata kepada Sronggu, kalau begitu aku akan memakan bagian yang sama sekali tidak ingin kau makan. Sronggu mendengus dingin, kalau begitu kau bisa memakan beberapa bagian yang hilang, dua. Dia mengeluarkan semua bagian yang hilang dari tubuh Predicamen dan memberikannya kepada Renzu untuk dikonsumsi. Bagian yang hilang ini tidak besar, jumlahnya juga tidak banyak. Renzu cukup terkejut, karena setelah bagian yang hilang ini dikeluarkan, Predicamen yang awalnya besar menyusut banyak. Aturan dan peraturan Gu mulai menjelaskan kepada Renzu, oh manusia, ini tidak aneh. Kesulitan berbeda-beda menurut orang, karena kamu memakan kepala pahit yang begitu besar sebelumnya, kamu akan memiliki lebih sedikit kerugian untuk dimakan, dengan demikian, itu menjadi lebih kecil. Renzu menjadi senang, ini hebat. Bahkan jika aku memakan semua kerugian ini, aku tidak akan mencapai batasku, itu tidak akan mengisi perutku sepenuhnya. Renzu membuka mulutnya dan memakan sedikit kerugian. Itu sangat pedas. Renzu bahkan tidak bisa berbicara saat ini. Terus makan. Renzu membuka mulutnya sambil bernapas dengan berat, rongga matanya yang kosong juga mulai berair tak terkendali. Makan lagi. Seluruh tubuh Renzu dipenuhi keringat yang menyatu dengan air mata yang mengalir keluar dari rongga matanya. Hal yang paling tidak nyaman bagi Renzu adalah bahwa api yang mulai muncul di dalam hatinya, api berwarna kekuningan itu menyerupai anak ayam, mereka berkumpul dalam kelompok. Semakin banyak kerugian yang dialami, semakin banyak api kebencian yang akan dirasakan di hati mereka. Semakin banyak api kebencian yang dirasakan, semakin tidak nyaman rasanya, bahkan beberapa hati Renzu tidak dapat menahannya, mereka akan segera terbakar.
Tepat pada saat ini, hati yang mulia tumbuh di dada Renzu. Dibandingkan dengan hati lainnya, hati yang mulia mampu menahan api kebencian yang paling besar. Dengan hati ini untuk menanggung beban, Renzu akhirnya berhasil menahannya. Renzu menelan semua kerugian. Sronggu menatap perut Renzu yang membuncit sambil tersenyum dingin, "Oh manusia, kamu hampir mencapai batasmu, sudah waktunya bagi kita untuk makan." Renzu bernapas dengan kasar saat dia bertanya, "Apa yang ingin kamu makan?" Sronggu berkata, "Aku ingin memakan dagingmu." Renzu tidak berdaya tentang hal itu, dia hanya bisa membiarkannya memakan dagingnya. Kulit dan daging Renzu ada di dalam perut Predicamen, dia hanya memiliki tulang, organ, dan rambutnya yang tersisa. Dalam kegelapan yang dalam dan menakutkan ini, hanya pikiran Mingyu yang berkedip-kedip dengan susah payah, memancarkan cahaya harapan menjelang akhir hidupnya. "Aku bisa melakukannya. Ayo, ayo." Jurus pembunuh jalur makanan, rasa pahit. Jurus pembunuh jalur makanan, kehilangan telan. Singa bersayap hantu cakar hijau itu terbang di udara. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar saat jatuh ke tanah dengan teriakan yang menyedihkan. Dengan suara keras, ia jatuh ke padang pasir, menciptakan lubang yang dalam. Singa bersayap hantu cakar hijau itu berjuang keras, menyebabkan pasir di tanah berubah menjadi gelombang pasir besar. Ia tidak dapat menahan perasaan pahit yang luar biasa, api kebencian membakar dengan hebat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa Mingyu adalah orang yang menyebabkan masalah di perutnya, ia menusukkan cakarnya ke perutnya tanpa ragu-ragu. Setelah menghabiskan waktu lama berjuang, ia perlahan berhenti saat kekuatan hidupnya menghilang. Menggunakan lubang yang dibuat oleh cakarnya, jiwa Mingyu terbang keluar seperti jejak asap, membawa serta esensi abadi dan cacinggu, keluar dari perut binatang buas itu. "Aku benar-benar selamat." Bahkan dia tidak menyangka, bahwa ini akan menjadi hasilnya. Jiwanya redup, setelah mengambang dan bergerak selama beberapa waktu, dia jatuh ke tanah. Hanya setelah beristirahat cukup lama dia sedikit pulih. Melihat ke langit yang gelap, Spectral Soul yang masih muda mendengus dingin sebelum tertawa sendiri, menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Namun, di dunia ini, siapa yang tidak berjuang di ambang kematian? Aku bersumpah, sosok Spectral Soul kabur dan samar, dia sepertinya menunjuk ke surga. Dia menggunakan suara yang sangat tegas dan penuh tekad, namun sangat lemah untuk berteriak dengan sekuat tenaga, "Ini adalah terakhir kalinya aku akan berjuang melawan kematian dalam hidupku. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya aku yang dapat membuat orang lain berjuang melawan kematian. 5 wilayah dan 2 surga dapat menjadi saksi kata-kataku." Langit dan bumi terdiam. Kembali ke masa kini, ingatannya memudar saat medan perang muncul kembali. King Chou berguling-guling di udara, akhirnya, ia tidak dapat menahannya lagi saat ia memuntahkan jiwa hantu. Tubuh jiwa hantu seperti hantu, bergerak cepat dan mencapai punggung King Chou. Ia mengangkat lengan kanannya saat kelima jarinya berubah menjadi hitam seperti tinta, itu sangat aneh. Kelima kukunya lebih panjang dari jari-jarinya, berwarna putih dan tajam, memancarkan aura dingin dan menakutkan. "Teruslah berjuang sampai mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian merasakan sedikit pun harapan untuk bertahan hidup." Mata Spectral Soul bersinar dengan cahaya gelap, kelima jarinya menusuk dengan kecepatan kilat. Raung, tubuh King Chou bergetar, semua kekuatannya melonjak lagi saat Spectral Soul dengan cepat menyerap semuanya. Perbatasan selatan mini dirusak oleh hutan petir kehancuran tak berujung hingga tingkat yang menyedihkan, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, bumi retak saat celah-celah yang dalam terbentuk. Raja binatang tempur bermandikan darah saat ia bertarung, luka-lukanya semakin parah, situasinya semakin sulit sekarang. Ia menggunakan hidupnya untuk bertahan dan mempertahankan situasi dengan paksa. Dibandingkan dengan kekuatan langit dan bumi, bahkan jika aku adalah Dewa Gu peringkat 8, lalu kenapa? Raja binatang tempur telah berkultivasi di celah abadi yang berdaulat, ia memperoleh banyak pengetahuan dan kekuatannya meningkat pesat, memberinya dorongan kepercayaan diri. Namun sekarang, menghadapi kesengsaraan tak berujung, ia dapat merasakan betapa kecil dan tidak berartinya dirinya. Jangkauan hutan petir kehancuran tak berujung meluas lagi, karena tubuh utama Fang Yuan harus menghadapi pertarungan di luar, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melawan kesengsaraan tak berujung ini, bahkan jika Fang Yuan mengerahkan seluruh upayanya, itu akan tetap menjadi proses yang berbahaya, namun setengah dari perhatiannya teralih untuk menghadapi jiwa hantu.
Ini adalah malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali peringkat 8 yang telah goyah pada rintangan ini. Situasi Fang Yuan cukup unik, ini bukan malapetaka yang pertama baginya. Dia tidak hanya melewati 2 malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, malapetaka yang sekarang ini diciptakan oleh 3.000 tanda dao jalur surga di dalam tubuhnya. Malapetaka yang diciptakan dengan cara ini sangat langka bahkan dalam sejarah panjang umat manusia. Dipaksa oleh situasi tersebut, Fang Yuan harus melakukan banyak tugas, dia menangani situasi di luar sambil secara bersamaan mengamati celah abadi yang berdaulat. Dia melihat tanda dao jalur surga yang berubah menjadi jalur petir dan jalur awan untuk menciptakan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya ini, dia tiba-tiba memahami sesuatu. Kurasa aku mengerti sesuatu sekarang. Pada saat itu, dia menyadari asal-muasal malapetaka dan malapetaka. Di masa lalu, dia tahu bahwa malapetaka dan malapetaka dikendalikan oleh dao surgawi, yang peduli dengan keseimbangan, untuk mengambil kelebihan sambil mengisi kekurangan. Setiap dewa abadi dan bukaan abadi adalah kumpulan besar tanda dao, dengan demikian, dao surgawi harus mengambil tindakan untuk menjaga keseimbangan. Sesekali, dao surgawi akan melepaskan kekuatannya, menciptakan malapetaka dan kesengsaraan bagi dewa abadi. Tetapi bagaimana ia bisa menciptakan malapetaka dan kesengsaraan ini? Fang Yuan tidak tahu. Saat ini, pertanyaan dalam hati Fang Yuan ini terjawab oleh pemandangan di hadapannya. Kesengsaraan ini ada di berbagai jalur, ada banyak jenisnya. Dewa abadi tidak dapat menebak apa yang akan datang, dengan demikian mereka menghadapi kesulitan besar. Dao surgawi bahkan akan meniru metode yang terhormat, misalnya, tangan tak berbentuk dari yang mulia iblis surga pencuri. Semua kesengsaraan yang berbeda ini hanyalah manifestasi, pada hakikat, semuanya adalah tanda dao jalur surga. Semakin tinggi level kultivasi Dewa Gu, semakin banyak tanda dao yang mereka miliki, dan semakin besar perbedaan antara mereka dan lingkungan alam. Semakin tidak seimbang, semakin banyak tanda dao jalur surga yang akan tertarik kepada mereka, dan semakin kuat kesengsaraan yang akan mereka hadapi. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengolah jalur surga, bahkan jika Dewa Gu berhasil melewati kesengsaraan, mereka tidak akan mendapatkan tanda dao jalur surga. Tanda dao jalur surga ini akan berubah menjadi tanda dao dari jalur lain dan menyatu dengan bukaan abadi Dewa Gu. Memikirkannya, kembali ke gua iblis gila, tanda dao jalur surga memperoleh banyak dunia kecil yang aneh dan ganjil. Setelah dunia ini hancur, mereka berubah kembali menjadi tanda dao jalur surga. Adapun jurus pamungkas bukaan penempa kesengsaraan abadi yang diperoleh Fang Yuan dari Sekte Langya, ia menggunakan logika yang sama. Jurus pamungkas penekan kesengsaraan abadi menggunakan tanah terberkati dan gua surga sebagai target penyempurnaan, menggunakan jurus pamungkas untuk menghubungkan lubang abadi dengan 5 wilayah dunia di luar, memengaruhi malapetaka dan kesengsaraan dan menggunakannya untuk menempa lubang abadi itu sendiri. Tanah terberkati Langya dulunya terletak di Danau Bulan Sabit Northern Plains. Di sekitar Danau Bulan Sabit terdapat tanda-tanda dao jalur air dan jalur penyempurnaan. Jurus pamungkas penekan kesengsaraan abadi sering digunakan untuk menghadapi malapetaka dan kesengsaraan. Paling sering, malapetaka jalur air dan jalur penyempurnaan akan terjadi. Setelah melewatinya, lubang abadi akan memperoleh tanda-tanda dao jalur air dan jalur penyempurnaan. Efek sebenarnya dari jurus ini adalah memengaruhi transformasi tanda-tanda dao jalur surga. Dalam warisan sejati Giant Sun Immortal Venerable, ada juga metode jalur keberuntungan untuk melemahkan kesengsaraan. Misalnya, Doxit Look dan Fortune Rivaling Heaven. Dia menggunakan tanda dao jalur keberuntungan untuk mengganggu penciptaan kesengsaraan oleh tanda dao jalur surga, menyebabkan perubahan yang menguntungkan terjadi dan melemahkan kekuatan kesengsaraan. Di Gua Surga Beast Calamity, ada banyak gerakan pembunuh transformasi asimilasi makhluk. Itu membatasi transformasi tanda dao jalur surga, sehingga setiap kesengsaraan berubah menjadi bencana binatang jalur transformasi sebagai gantinya. Gerakan pembunuh mengungkap rahasia surgawi yang diperoleh Fang Yuan dari Shadow Sect dapat dengan tepat menyimpulkan isi dari kesengsaraan berikutnya. Gerakan pembunuh mengungkap rahasia surgawi menggunakan Gu abadi rahasia surgawi sebagai intinya, sangat jelas, itu juga menargetkan sumber akar, tanda dao jalur surga, untuk membuat deduksinya. Dengan demikian, setiap deduksi sangat tepat tentang kontennya. Aperture Tempering Immortal Tribulation, metode jalur keberuntungan, transformasi asimilasi makhluk tak terbatas,
mengungkap rahasia surgawi. Fang Yuan memiliki semua metode ini, sangat disayangkan dia tidak dapat menggunakannya sekarang. Tanda Dao jalur surga membatasi tindakannya, dia tidak dapat mengaktifkan semua gerakan ini. Hanya dengan menggunakan metode jalur manusia untuk melawan jalur surga, Fang Yuan dapat memperoleh waktu dan kesempatan untuk mengaktifkan gerakan pembunuh lainnya. Seperti sebelumnya di pengadilan surgawi ketika dia menggunakan gerakan pembunuh lautan ki tak terbatas untuk menghadapi dinding ki primordial. Fang Yuan memiliki formasi jalur manusia di aperture abadi berdaulat yang menggunakan pohon 1000 harapan sebagai intinya. Namun, kehendak surga tidak bodoh, ia tahu tentang informasi Fang Yuan. Hutan petir kehancuran tak terbatas juga muncul di benua tengah mini, ia menyerang formasi jalur manusia, membuat Fang Yuan terperangkap di tempat yang lebih sempit. Raungan, geraman binatang buas bergema, sekelompok besar binatang buas jiwa bergerak menuju awan petir di langit. Mereka menyerang tanpa henti tanpa peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Ini semua adalah binatang jiwa, sebagian besar adalah binatang buas yang terpencil. Ada beberapa binatang jiwa kuno dan 4 binatang jiwa yang tak terlupakan. Semua binatang jiwa ini ditangkap oleh Fang Yuan di gurun hantu hijau. Di antara mereka, binatang jiwa yang tak terlupakan diperbudak ketika Fang Yuan membantu klan Fang untuk mendapatkan istana kacang ilahi. Binatang jiwa ini biasanya disimpan di surga hitam mini. Saat ini, Fang Yuan sedang menghadapi krisis, dia harus memanfaatkannya. Binatang jiwa sangat rapuh di bawah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, mereka sama sekali tidak berdaya. Hanya dalam beberapa saat, 100 binatang jiwa tingkat terpencil binasa karena sambaran petir, lebih dari 10 binatang jiwa kuno juga mati. Hati Fang Yuan sedingin es, dia tidak goyah. Kelompok binatang jiwa telah mencapai tujuannya, mereka menarik daya tembak dan menghilangkan tekanan, memungkinkan Fang Yuan untuk mendapatkan waktu. Ini termasuk binatang jiwa yang tak terlupakan, tanpa Gu abadi, mereka hanyalah umpan meriam tingkat tinggi melawan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tetap berguna sebagai perisai daging. Fang Yuan tidak berani menggunakan binatang buas untuk melawan Spectral Soul. Sebenarnya, setelah Spectral Soul menguasai binatang buas tahunan, Fang Yuan menyerah pada aspek ini. Sejumlah besar kekuatan mengalir seperti gelombang pasang ke dalam tubuh Spectral Soul. King Chou berjuang keras, menggunakan gerakan mematikan untuk menyerang dirinya sendiri dengan gila-gilaan. Namun, Spectral Soul menahan serangan King Chou dengan kuat saat ia terus menguras kekuatannya. Binatang buas jiwa ada di dunia ini karena Spectral Soul menciptakan jalur jiwa. Spectral Soul sangat memahami Soul Beast, dia tidak hanya bisa membuat mereka setia padanya, dia juga punya cara untuk mengekstrak kekuatan dari mereka untuk mengisi ulang dirinya. Perjuangan King Chou menjadi semakin lemah. Spectral Soul menatap King Chou dengan sangat puas, Gu kebencian di dalam tubuhnya sudah mencapai penyelesaian, si bodoh ini hanya mengirim dirinya sendiri ke kematian sambil menyumbangkan harta juga. Spectral Soul menekan King Chou sambil tetap memperhatikan istana naga, selama ini, dia tidak rileks, dia menatap tubuh utama Fang Yuan tanpa mengalihkan pandangan. Seluruh situasi masih di bawah kendalinya. Wus, tiba-tiba, angin bertiup saat udara bergemuruh, 2 tangan raksasa menghantam Spectral Soul dari kiri dan kanan. Satu tangan berwarna hitam sementara yang lain berwarna putih. Mereka agung dan agung, mengandung kedalaman yang dalam, itu adalah gerakan pembunuh jalur Qi, Yin Yang Great Killer Hands. Pada saat yang genting, klon jalur Qi Fang Yuan tiba. Spectral Soul tersenyum dingin, asap hitam keluar dari tubuhnya, dari asap itu, 2 binatang jiwa purba terbang keluar dan menghantam 2 tangan raksasa jalur Qi. Tangan jalur Qi mencengkeram saat 2 binatang jiwa purba itu menggeram kesakitan, tetapi mereka belum mati. Leluhur Laut Qi tidak bisa melepaskan mereka atau terus mencengkeram mereka saat ini. Jika dia mencengkeram mereka, momentum ofensifnya akan terhenti. Jika dia melepaskannya, 2 binatang jiwa purba ini masih akan menyerangnya nanti. Leluhur Laut Qi berteriak sambil melambaikan kedua tangannya, membiarkannya terbang jauh, membawa binatang jiwa purba itu menjauh dari medan perang. Tujuan Spectral Soul tercapai, dia menggunakan 2 binatang jiwa purba untuk menahan leluhur Laut Qi sambil juga membuang-buang energinya. Bagaimanapun, leluhur Laut Qi harus mempertahankan 2 tangan jalur Qi untuk menjebak binatang jiwa purba itu. Putaran pertama pertarungan Laut Qi dan Spectral Soul berakhir sebagai pertukaran sederhana.
Spectral Soul menggunakan dua binatang jiwa purba sementara leluhur Laut Ki membuang-buang energi mental, esensi abadi, waktu. Kedua belah pihak berimbang, pada kenyataannya Spectral Soul kalah sedikit lebih banyak. Lagi pula, binatang jiwa purba memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8. Tetapi melihat gambaran besarnya, perolehan Spectral Soul sedikit lebih tinggi, dia masih terus mengendalikan situasi. Karena dia mengendalikan surga gua penenang jiwa secara diam-diam, tempat itu memiliki banyak binatang jiwa purba, kehilangan dua bukanlah masalah. Sebaliknya, Laut Ki gagal menggunakan kesempatan ini dengan baik, di awalnya ingin mengganggu Spectral Soul tetapi diganggu, kesempatan ini terbuang sia-sia. Spectral Soul memanfaatkan keunggulannya dengan baik, ia terus menyerap kekuatan King Chou untuk memperkuat dirinya sendiri sambil melemahkan King Chou. Secara keseluruhan, ia telah memperoleh banyak hal dari ronde pertarungan pertama ini. Ronde ini hanyalah proyeksi kecil dari pertarungan mereka, namun ronde ini menunjukkan pengalaman pertarungan Spectral Soul yang berlimpah dan kaya, visinya menjulang di seluruh medan perang. Kendalinya terhadap pertarungan begitu tepat dan sempurna, bahkan seseorang seperti Fang Yuan merasa terkekang. Fang Yuan jelas tidak menyerah, ia fokus memperbaiki Istana Naga sambil meminta leluhur Laut Ki untuk menyerang lagi. Spectral Soul fokus pada tiga hal sekaligus. Ia menekan Istana Naga dan menggunakan spiral asap hitam untuk merusaknya. Ia menyerap kekuatan binatang jiwa King Chou. Ia juga menggunakan gerakan pembunuh untuk menahan serangan leluhur Laut Ki. Istana Naga, King Chou, dan leluhur Laut Ki. Ini adalah tiga entitas dengan kekuatan pertempuran tingkat atas di dunia, namun mereka tidak dapat membalikkan keadaan bahkan dengan berada di pihak yang sama. Sejujurnya, kekuatan Spectral Soul saat ini tidak terlalu mengesankan, tetapi ia memiliki dominasi penuh atas Dragon Palace, ia melawan kemampuan King Chou, dan ia bahkan tahu tentang informasi leluhur Laut Ki. Metode jalur jiwanya digunakan secara berurutan, gerakannya saling melengkapi dan terhubung erat, ini adalah sistem pertarungan yang luar biasa. Sebaliknya, klon Laut Ki-ku hanya ada dalam waktu yang singkat, ia memiliki terlalu sedikit metode yang semuanya mudah dilawan. Tubuh utama Fang Yuan mengerti alasannya. Metode ofensif paling umum dari klon Laut Ki adalah tangan pembunuh hebat Yin Yang dan metode pertahanan utamanya adalah jubah kain astral surgawi. Fondasinya terlalu rendah, ketika diamati oleh Spectral Soul, hanya setelah beberapa kali pertukaran gerakan, ia akan dapat membuat tindakan balasan dengan mudah. Baik itu kekuatan pertempuran, pengetahuan, atau pengalaman, Spectral Soul berada di puncak dunia. Bagaimanapun, ia pernah menjadi demon venerable yang tak terkalahkan yang mendominasi dunia. Di antara generasi-generasi yang terhormat, Spectral Soul dikenal publik sebagai orang yang memiliki niat membunuh yang paling dalam. Dia telah melalui pertempuran yang intens, dia berjuang untuk mencapai puncak, dia adalah seorang ahli yang mengukir jalan berdarahnya sendiri melalui rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tahtanya yang terhormat, ada gunung kerangka dan lautan mayat leluhur Laut Ki tidak berbicara. Dia merekam adegan pertempuran menggunakan jalur informasi cacing gu dan menjualnya kepada Qin Dingling di surga harta karun kuning. Pengadilan surgawi segera memperoleh pemahaman tentang situasi pertempuran. Qin Dingling sedikit terkejut secara internal, kekuatan jiwa spektral jauh melampaui perkiraan awalnya, sepertinya leluhur Laut Ki tidak dapat menahan jiwa spektral. Pada tingkat ini, jiwa spektral kemungkinan besar akan membunuh Fang Yuan dan mengalahkan Laut Ki. Dia juga akan menyerap King Chou, dia akan menjadi pemenang terbesar dalam bentrokan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Qin Dingling. Fang Yuan dan jiwa spektral adalah iblis tertinggi, akan sangat bagus jika mereka berdua binasa, skenario terbaik adalah surga panjang umur akan hancur bersama mereka. Itulah hasil yang paling ingin dilihat Qin Dingling. Kita punya rumah gua abadi, jika kita ikut bertarung, kita bisa mengubahnya. Meskipun King Chou kuat, salah jika menggunakannya untuk melawan jiwa hantu. Melihat tindakan jiwa hantu, sepertinya dia yakin Fang Yuan ada di dalam Istana Naga. Lalu, apakah Peri Ziwei sudah berhasil dalam deduksinya dan memberitahu jiwa hantu? Qin Dingling menebak kebenarannya tetapi dia tidak yakin. Dia melihat formasi jalur kebijaksanaan yang sedang beroperasi dan altar keberuntungan bencana di sampingnya. Jika pengadilan surgawi bisa memusnahkan Peri Ziwei dan yang lainnya, itu akan menjadi yang terbaik. Memotong sayap jiwa hantu sebelum waktunya akan menghasilkan lebih sedikit variabel dalam pertempuran ini. Sayang sekali altar keberuntungan bencana ada di sini,
sebagian besar ahli surga panjang umur ikut bersamanya, Qin Dingling tidak yakin bisa mengalahkan peri Ziwei saat ini. Surga panjang umur, Qin Dingling menggertakkan giginya. Di antara para dewa Gu pengadilan surgawi yang hadir, dia paling membenci surga panjang umur. Saat itu, dia dipaksa menjadi selir abadi Giant Sun. Dia menanggung penghinaan ini dan berhasil beralih ke jalur kultivasi keberuntungan, dia akhirnya berpartisipasi dalam perang takdir. Namun pada saat yang genting, serangan zombie abadi Giant Sun mengubah keseimbangan pertempuran terakhir menjadi menguntungkannya. Longevity Heaven, aku akan menyelesaikan skor denganmu suatu hari nanti. Qin Dingling bersumpah dalam hatinya. Tepat ketika Qin Dingling berpikir, sebuah rumah Gu abadi peringkat 7 terbang mendekat. Rumah Gu abadi ini dimiliki oleh rumah afinitas roh, tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua berada di dalamnya saat mereka membawa serta orang penting, Feng Jinhuang. Feng Jinhuang, cepat ambil kembali alam mimpi di hadapan kita. Perintah Qin Dingling. Ya, pintu rumah Gu abadi terbuka saat Feng Jinhuang berdiri di tangga, dengan cepat menggunakan metodenya dengan ekspresi serius. Saat alam mimpi berubah menjadi bentuk manusia, mereka terbang ke rumah Gu abadi milik Spirit Affinity House. Shadow Sect dan Longevity Heaven terguncang. Mata peri Ziwei bersinar cemerlang. Patua Zheng Yuan segera bertanya, "Peri, apakah kita akan bertindak?" Bagaimanapun, alam mimpi ini milik Spectral Soul, tingkat pencapaiannya ada di dalamnya. Peri Ziwei menggelengkan kepalanya, kita akan menunggu untuk saat ini. Alam mimpi ini hanya sebagian kecil, mereka tidak penting. Fang Yuan adalah prioritas utama kita. Saat ini, pihak Spectral Soul memiliki keuntungan yang jelas. Pada tingkat perkembangan ini, Shadow Sect sangat diunggulkan. Peri Ziwei tidak ingin mengganggu keseimbangan sekarang dan mengacaukan situasi secara keseluruhan. Feng Jinhuang hanyalah seorang Gu Master peringkat 5, dia bahkan bukan seorang Gu Immortal peringkat 6. Namun statusnya cukup unik, dia adalah putri Feng Jiuge. Jika ada yang menyerangnya, itu mungkin menyebabkan Feng Jiuge datang. Diri masa depan Feng Jiuge kemungkinan telah menghilang, sama seperti Hei Loulan dan Bai Ningbing. Namun, meskipun begitu, dengan kekuatan Feng Jiuge sendiri, dia bisa berpartisipasi dalam pertarungan ini, dia adalah variabel yang tidak pasti. Terutama ketika variabel ini tidak menguntungkan bagi Sekte Bayangan, Peri Ziwei ingin memiliki lebih sedikit masalah jika memungkinkan. Bingsai Chuan dari altar keberuntungan bencana memiliki pemikiran yang sama, dia tidak bergerak pada akhirnya. Feng Jinhuang sangat dilindungi oleh para dewa pengadilan surgawi saat dia secara bertahap mengumpulkan alam mimpi. Qin Dingling memiliki emosi yang kompleks. Dia akhirnya melakukan gerakan ini, menggunakan Feng Jinhuang dan dengan demikian, Feng Jiuge secara tidak langsung untuk mengintimidasi lawan mereka. Sejak kapan pengadilan surgawi yang agung jatuh ke level seperti itu? Kebanggaan di hati Qin Dingling menekannya, tetapi logika dalam benaknya menyuruhnya untuk menggunakan semua sumber daya dan pengaruh yang dapat mereka kumpulkan. Leluhur Laut Qi mengirimkan informasi lagi, meminta bala bantuan pengadilan surgawi. Qin Dingling menolak permintaannya dengan sopan, memintanya untuk bertahan lebih lama. Maka, leluhur Laut Qi mengubah permintaannya, pegunungan angin kesedihan adalah yang paling dekat dengan kuil langit hitam, mengapa kau tidak meminta mereka untuk mengirim rumah Gu abadi untuk berpatroli di pinggiran medan perang? Jika aku tidak dapat menghentikan jiwa hantu untuk membunuh Fang Yuan, kita masih dapat mengandalkan kuil langit hitam. Qin Dingling memikirkannya tetapi tidak memberitahu leluhur Laut Qi tentang perintahnya ke kuil langit hitam. Dia menolak, kuil langit hitam tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Leluhur Laut Qi menjawab dengan marah, ini adalah kesempatan utama. Jika pengadilan surgawi ragu-ragu dan kehilangan kesempatan, salah satu dari kedua iblis ini menjadi lebih kuat akan menjadi masalah bagi jalan yang benar. Qin Dingling menghela napas, mengapa aku tidak tahu itu? Namun, pengadilan surgawi tidak seperti sebelumnya, kita perlu bertindak hati-hati. Jika kita mengirim Dewa Gu kuil surga hitam ke sana, mereka hanya akan mati sia-sia. Tolong pahami keadaan kita. Leluhur Laut Qi merasa sedikit sedih. Karena pemimpin pengadilan surgawi secara terbuka berbicara tentang kelemahan mereka, mereka benar-benar bukan pengadilan surgawi seperti sebelumnya. Gaya tindakan mereka berubah, Fang Yuan tidak dapat memanfaatkan mereka dengan mudah lagi. Sementara Qin Dingling dan leluhur Laut Qi berbicara secara diam-diam, Dewa Iblis Qi Jue juga bertanya kepada jiwa hantu,
tubuh utama Fang Yuan ada di sini, mengapa kau tidak datang ke sini? Fang Yuan meletakkan wasiatnya di kapal perang terbang tahun segudang, ia juga meninggalkan Dewa Gu dan esensi abadi, di bawah pengaruh jurus pembunuh berwajah familiar, ia dapat menyamarkan wasiatnya dengan sangat baik. Dewa Iblis Qijue memberitahu jiwa hantu tentang hal ini tetapi yang terakhir terus melawan Istana Naga, tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Hal ini membuat Dewa Iblis Qijue cukup curiga. Spectral Soul langsung menjawab, jangan lupakan wajah Fang Yuan yang familiar. Kita tidak bisa memastikan lokasinya. Demon Immortal Qijue menjadi semakin curiga, Spectral Soul, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Spectral Soul menjawab, jangan khawatir, teruslah menahan Myriad Year Flying Warship, kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, Demon Immortal Qijue tidak terkecoh, ia tersenyum dingin, jangan khawatir, aku punya rencana cemerlang untuk mencari tahu siapa tubuh utama Fang Yuan. Setelah berkata demikian, ia tiba-tiba berhenti berhadapan dengan Myriad Year Flying Warship saat ia terbang ke arah Spectral Soul. Myriad Year Flying Warship tertegun sejenak sebelum dengan cepat menjauh dari Demon Immortal Qijue. Spectral Soul merasakan ada yang tidak beres, ia dengan cepat berkata, Qijue, jangan melakukan hal bodoh. Namun, Demon Immortal Qijue bersikap tegas, terkadang, kita perlu mengambil risiko, bukan? Atau mungkin, kau bisa memberitahuku informasi yang baru saja kau peroleh. Spectral Soul mendengus tetapi tidak menjawab. Dewa Iblis Qijue terdiam saat ia terbang ke langit dengan kecepatan yang meningkat. Dalam beberapa tarikan napas, kapal perang terbang Myriad Year muncul di belakangnya lagi. Melihat ini, Dewa Iblis Qijue tertawa keras, oh jiwa spektral, lihat, aku sudah menemukan kebenarannya. Aku yakin bahwa tubuh utama Fang Yuan ada di dalam Istana Naga sekarang. Jika tubuh utama Fang Yuan ada di dalam kapal perang terbang Myriad Year, ia pasti sudah terbang menjauh. Tapi sekarang, kapal perang terbang Myriad Year kembali untuk menghentikan Dewa Iblis Qijue, itu menunjukkan bahwa tubuh utama Fang Yuan tidak mau melihat jiwa spektral mendapatkan bala bantuan, dia harus menghentikan Demon Immortal Qijue pergi. Pada saat ini, rencana Fang Yuan untuk menipu musuh-musuhnya dengan cara berpisah telah gagal total. Demon Immortal Qijue adalah iblis yang terkenal dalam sejarah, senioritasnya lebih tinggi daripada semua orang di sini, termasuk Spectral Soul. Setelah merasakan sesuatu yang salah, dia dengan cepat menguji metodenya untuk mencari tahu kebenarannya. Spectral Soul mendengus dingin, menunjukkan ketidaksenangan. Dengan gerakan Demon Immortal Qijue, situasi menjadi di luar kendali Spectral Soul. Spectral Soul hanya menggunakan Qijue dengan menjanjikan keuntungan, mereka pada dasarnya saling waspada, hubungan mereka hanya karena keuntungan bersama. Alasan mengapa Spectral Soul tidak ingin Demon Immortal Qijue datang adalah karena variabel yang tidak pasti ini mungkin menjadi serakah dan bertarung dengannya untuk mendapatkan keuntungan besar dari membunuh Fang Yuan. Saat ini, dari tindakan Demon Immortal Qijue, itu menunjukkan bahwa kekhawatiran Spectral Soul sangat beralasan. Demon Immortal Qijue pasti punya idenya sendiri. Tapi Spectral Soul tidak panik. Dulu ketika dia membujuk Demon Immortal Qijue untuk bergabung dalam pertempuran, dia sudah memikirkan hal ini. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan, Spectral Soul baru saja mendapatkan kembali kekuatannya, Shadow Sect masih sangat lemah. Karena banyaknya variabel dalam pertempuran ini, Spectral Soul harus meningkatkan kekuatan pihaknya, itu berkat Fiery Ziwei yang berkomunikasi dengan Longevity Heaven sebelumnya, untuk mengikat mereka dengan Shadow Sect untuk sementara, jika tidak, situasinya akan semakin kacau. Apakah Bing Saichuan juga tidak punya niat seperti itu? Apakah dia benar-benar akan menonton Spectral Soul membunuh Fang Yuan seperti itu? Tentu saja tidak. Fiery Ziwei adalah ahli jalur kebijaksanaan yang hebat, dia punya pertimbangan yang mendalam. Dia menciptakan formasi di depan pengadilan surgawi, itu untuk menahan mereka dan juga Longevity Heaven. Pertempuran untuk membunuh Fang Yuan ini tidak sehebat perang takdir tetapi melibatkan 4 pihak, puluhan Gu Immortal, dan hampir semua ahli puncak di dunia saat ini. Orang-orang ini berkomplot satu sama lain dan bersekongkol secara mendalam, Spectral Soul dapat merasakan dengan jelas bahwa kendalinya atas situasi tersebut sedang merosot. Jurus pembunuh abadi, Dinding Qi. Selama pertempuran yang intens, leluhur Laut Qi mendorong dengan kedua tangan saat dinding Qi raksasa terbentuk seketika. Dinding Qi itu seperti gunung saat ditekan ke arah jiwa spektral.
Jiwa spektral menunjuk dengan jari-jarinya saat beberapa binatang buas jiwa kuno muncul, menggeram saat mereka menghalangi dinding Qi. Namun, leluhur Laut Qi tiba-tiba berteriak saat dia mengangkat tangan kanannya. Dia merentangkan jari-jarinya saat telapak tangannya menargetkan jiwa spektral dari jauh. Jiwa spektral tampaknya telah merasakan sesuatu saat asap hitam muncul di sekelilingnya dalam bentuk bola, melindunginya. Saat jurus pamungkas leluhur Laut Qi siap, dia menjauhkan telapak tangannya dan menargetkan spiral asap hitam sebagai gantinya. Jurus pamungkas abadi, ledakan tangan Qi hebat. Bam! Setelah ledakan hebat, spiral asap hitam itu benar-benar terkoyak saat Qi hitam beterbangan di seluruh tempat. Istana naga yang rusak parah bergerak cepat saat menggambar jejak cahaya keemasan di langit, dengan cepat melarikan diri. Pada titik ini dalam pertempuran, istana naga akhirnya terbebas. Perhatian jiwa spektral tertarik oleh Demon Immortal Qi Jue, leluhur Laut Qi menemukan celah kecil ini dan dengan cepat memanfaatkan kesempatannya dengan sedikit keberuntungan. Jiwa spektral menatap leluhur Laut Qi dalam-dalam. Selain kemarahan yang hebat dan niat membunuh, ada juga pujian dan kekaguman dalam tatapannya. Leluhur Laut Qi telah membuat jurus yang brilian. Sekarang istana naga telah melarikan diri, jiwa spektral harus mengimbanginya, dia harus meninggalkan King Chou yang berat. Sungguh disayangkan, jiwa spektral hanya sedikit waktu lagi untuk menaklukkan King Chou sepenuhnya. Binatang jiwa purba sebesar ular piton raksasa terbang keluar dari asap hitam, ia menerkam istana naga dengan angin kencang di sekitarnya. Cahaya jingga keemasan berkedip-kedip di istana naga saat jejak asap merah muda terbang keluar. Dengan gerakan asap, binatang jiwa purba itu dengan mudah ditekan di dalam istana naga tanpa melakukan perlawanan. Itu adalah jurus pembunuh abadi, asap cahaya mimpi. Jiwa hantu hanya takut dengan metode ini dari istana naga, tetapi sekarang setelah digunakan, ia segera menggunakan kesempatan itu untuk bergerak dengan kecepatan yang meningkat, mendekati istana naga seperti hantu. Jurus pembunuh abadi, dinding Qi. Leluhur Laut Qi mendorong dengan kedua tangan saat angin bertiup kencang, dinding Qi raksasa muncul entah dari mana dan menghalangi jiwa hantu. Jiwa hantu mendengus dingin, menghancurkan dinding Qi tetapi kehilangan kesempatan bertarungnya. Istana naga berubah arah, aura asap cahaya mimpi menjadi lebih padat lagi. Di belakangnya, King Chou meraung dan ingin mengejar mereka tetapi tidak berdaya. Dalam beberapa tarikan napas, ia tertinggal dalam debu. Dragon Palace, Spectral Soul, dan Qi Si Ancestor bertarung saat mereka melaju cepat di langit. Qi Si Ancestor memainkan peran pengganggu dengan sempurna, dia mencegah Spectral Soul untuk berhasil beberapa kali. Spectral Soul menjadi kesal, dia mulai menyerang Qi Si Ancestor dengan agresif. Namun saat ini, Dragon Palace tiba-tiba membalas saat melindungi Qi Si Ancestor. Terutama dengan jurus pamungkas asap cahaya yang siap menyerang kapan saja, Spectral Soul tidak bisa bertindak terlalu agresif. Dengan demikian, situasinya menjadi buntu. Spectral Soul belum kembali ke kondisi puncaknya. Dengan demikian, saat bertarung melawan Dragon Palace dan Qi Si Ancestor, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih tinggi. Begitu mereka bekerja sama dan saling membantu, bahkan Spectral Soul merasakan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa melawan kedua musuh, menargetkan salah satu dari mereka akan memungkinkan yang lain untuk bertindak. Sulit untuk mengambil tindakan sekarang. Saat ini, Spectral Soul tidak bisa tidak memikirkan King Chou. Aku seharusnya tidak melemahkan King Chou sampai sejauh ini. Jika masih ada sedikit kekuatan tempur yang tersisa, itu akan mengganggu kerja sama mereka. Spectral Soul merasa sedikit menyesal. Dia sendirian dan tidak membutuhkan kerja sama, tetapi Fang Yuan dan leluhur Laut Qi berbeda. Mereka harus bekerja sama secara intrinsik untuk melawan Spectral Soul. King Chou diliputi amarah, begitu dia bergabung dalam pertempuran, itu akan merusak kerja sama Fang Yuan dan leluhur Laut Qi. Spectral Soul akan memiliki banyak kesempatan untuk menyerang. Sayang sekali leluhur Laut Qi menghancurkannya. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menaklukkan King Chou sepenuhnya, tetapi sedikit waktu itu saja sudah cukup bagi Fang Yuan untuk melarikan diri dari mereka. Spectral Soul tidak dapat mengambil risiko. Kali ini, Spectral Soul memiliki keuntungan karena menyamar, tetapi bagaimana dengan lain kali? Begitu Fang Yuan menjadi waspada terhadapnya, apakah dia akan memiliki kesempatan lagi? Bahkan Spectral Soul tidak dapat memastikannya. Meskipun Peri Ziwei menggunakan metode deduksi, apakah Fang Yuan tidak akan mampu melawannya? Pengadilan surgawi adalah contoh terbaik, mereka tidak dapat menangkap Fang Yuan meskipun telah berusaha keras.
Apa hasilnya? Fang Yuan menjadi semakin kuat, dia berjuang menuju pengadilan surgawi dan menghancurkan Gu Takdir. Meskipun Fang Yuan didukung oleh banyak orang yang membuka jalan baginya, apa yang membuat semua orang ini berinvestasi padanya? Apakah tidak ada kandidat yang lebih baik? Bahkan untuk iblis dunia lain, ada banyak dari mereka di dunia. Fang Yuan digunakan oleh kehendak surga dan semua orang ini, dia jelas seseorang yang unik dan memiliki nilai yang besar. Lupakan yang lainnya, hanya kemampuannya untuk melarikan diri adalah sesuatu yang bahkan Spectral Soul kagumi. Kemampuan Fang Yuan dalam melarikan diri sangat hebat, dia memiliki pikiran yang licik dan licik. Dia paling ahli dengan meminjam kekuatan orang lain, dia bisa melarikan diri di bawah tekanan banyak kekuatan besar, dengan cepat meningkatkan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Spectral Soul memiliki pengalaman pertempuran yang sangat kaya, dia tahu betul bahwa seseorang seperti Fang Yuan harus ditangani dengan serius. Begitu dia menyerang, itu pasti pukulan yang fatal, dia tidak bisa memberi Fang Yuan waktu untuk beristirahat atau memulihkan diri. Musuh ini terlalu pandai memanfaatkan kesempatan, dia bisa dengan mudah mendapatkan kesempatan hidup baru dan membalikkan keadaan. Fang Yuan adalah tipe orang yang bisa bersinar dengan sedikit sinar matahari, bertunas dengan sedikit air, atau menciptakan masalah besar hanya dengan sedikit waktu. Memang, Spectral Soul waspada terhadap Fang Yuan. Bahkan dia harus mengakui kebenaran ini, karena dia melihat jejak dirinya di Fang Yuan. Fang Yuan, bertahan akan menyebabkan kekalahanmu pada akhirnya, berapa lama kamu bisa bertahan? Aku pasti akan membunuhmu. Spectral Soul berkata dengan dingin, tidak lupa memberikan tekanan mental pada Fang Yuan. Laut Qi, setelah pertempuran ini, bahkan jika kau bersembunyi, aku akan menemukanmu di Laut Timur. Aku akan menghancurkan Laut Qi-mu dan membunuh semua bawahanmu. Jiwa spektral berbalik dan mengancam leluhur Laut Qi. Klon, Laut Qi menjawab dengan tenang, yang disebut Yang Mulia Iblis sebenarnya menggunakan kata-kata sampah. Jiwa spektral tersenyum dingin, ekspresi leluhur Laut Qi berubah dengan cepat, asap hitam muncul di sekelilingnya saat mulai menyerang tubuhnya. Spectral Soul menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian leluhur Laut Qi, meskipun ini bukan kelemahan, di mata Spectral Soul, itu sudah cukup untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri. Leluhur Laut Qi dengan cepat menghindarinya karena Spectral Soul ingin mengejarnya, Istana Naga terbang dan menghalangi Spectral Soul menanggung sebagian beban leluhur Laut Qi. Leluhur Laut Qi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meringankan masalah padanya. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, dia kembali ke pertempuran. Itu adalah jalan buntu sekali lagi. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana Spectral Soul memprovokasi dia, leluhur Laut Qi tidak menunjukkan kecerobohan. Seperti ini, ketiga belah pihak bertarung dan membuat badai yang tak terhitung jumlahnya, dampak bentrokan mereka menyebar ke arah utara. Mereka terbang melewati pegunungan angin kesedihan, memasuki ngarai usus. Para dewa kuil surga hitam bersembunyi di ngarai usus. Beberapa rumah gua abadi disembunyikan di sekitar ngarai usus, tidak mengeluarkan aura sama sekali. Melihat bahwa pertempuran di kejauhan mendekati mereka, para dewa kuil surga hitam segera menjadi bersemangat. Datang, mereka akhirnya sampai. Pertarungannya sangat sengit, apakah itu jiwa spektral wanita abadi yang menggunakan tubuh itu untuk sementara? Istana Naga telah rusak parah. Fang Yuan tidak memiliki kekuatan tempur lagi, aku belum pernah melihatnya dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia pantas mendapatkannya, jika bukan karena dia, Gu Takdir tidak akan hancur. Baik jiwa spektral maupun Fang Yuan, mereka pantas mati. Para abadi kuil surga hitam menggertakkan gigi mereka memiliki nada yang berbeda ketika berbicara tentang leluhur Laut Qi. Ketika kita mengambil tindakan nanti, kita harus menghindari leluhur Laut Qi. Itu semua berkat dia bahwa buah panen Qi pengadilan surgawi sepenuhnya dihilangkan. Dia adalah rekan aliansi kita, dia tidak tahu bahwa kita di sini untuk menyergap, kita tidak dapat menyakitinya. Meskipun leluhur Laut Qi dan Istana Naga bekerja sama, para dewa Gu kuil surga hitam tidak merasa terkejut. Jiwa spektral terlalu kuat, mereka harus bekerja sama untuk melawannya. Justru karena kerja keras leluhur Laut Qi, Fang Yuan dan jiwa spektral masih saling bertentangan, menghabiskan energi mereka. Hampir, mereka sudah dekat. Ayo kita lakukan. Para dewa Gu kuil surga hitam siap menyerang. Tepat pada saat ini, jiwa spektral melepaskan jurus pembunuh yang agresif.
Asap hitam bergemuruh saat angin gelap menderu, beberapa gunung terpengaruh oleh angin dan langsung hancur menjadi debu. Bam! Leluhur Laut Qi harus melepaskan jurus pembunuh dinding Qi untuk menahan angin gelap. Istana naga melepaskan cahaya keemasan yang kuat, menembakkan pilar cahaya besar untuk melawan serangan dengan serangan, menyerang jiwa hantu. Tepat ketika pilar itu hendak mengenai, tubuh jiwa hantu berkedip saat ia menghilang di tempat, menghindari pilar cahaya dengan mudah. Pilar cahaya itu merobek langit, panjangnya lebih dari 1000 kaki, menciptakan parit besar di tanah. Pada saat itu, asap mengepul saat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Parit bumi yang baru dibuat secara artifisial muncul di depan mata para abadi kuil surga hitam. Setelah letusan serangan ini, jiwa hantu tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang. Ia dengan cepat berhenti dan terus bertarung melawan Laut Qi dan Istana Naga saat mereka terbang menjauh. Para abadi kuil surga hitam yang bersembunyi di rumah Gu abadi terdiam. Pertempuran yang mereka lihat sebelumnya mengguncang pikiran dan tubuh mereka. Jadi ini kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya. Banyak orang memahami hal ini dan berkeringat dingin. Tidak ada yang berbicara tentang menyerang lagi. Suasananya cukup canggung. Akhirnya, tetua tertinggi pertama kuil surga hitam batuk dan memecah kesunyian. Dia sengaja bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran Lady Qin dari pengadilan surgawi meminta kita untuk menunggu di sini dan mengamati situasi. Memang, Lady Qin sangat bijaksana. Apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita terus menunggu dalam penyergapan, mereka tidak menemukan kita. Mungkin kita akan mendapat kesempatan lagi. Itu benar, bahkan jika kita tidak mendapatkan kesempatan apapun, kita tidak bisa datang ke sini dan tidak melakukan apa-apa, kan? Kita harus mengumpulkan informasi tentang pertempuran ini dan setidaknya memberitahu Lady Qin. Gemuruh. Tepat ketika para dewa kuil surga hitam sedang berdiskusi, pertempuran sengit di langit meletus lagi. Seketika, langit menjadi gelap, bumi berguncang saat gunung-gunung bergemuruh. Akibat tabrakan mereka menciptakan arus udara besar yang melonjak keluar. Pohon-pohon tumbang saat batu-batu gunung beterbangan, binatang buas berteriak kesakitan, itu adalah pemandangan kiamat. Para dewa kuil surga hitam menyaksikan dengan mata terbelalak saat jiwa spektral melepaskan bola jiwa hitam tetapi istana naga menghindarinya. Bola jiwa itu jatuh ke lembah di dekatnya. Tidak ada suara, pada saat itu, dengan lembah sebagai intinya, ribuan li gunung dan lembah di sekitarnya berubah menjadi debu hitam yang terbang bersama angin. Gunung-gunung yang awalnya hidup menghilang tanpa suara, hanya kawah besar yang tersisa. Teguk, seseorang menelan ludah mereka. Itu terdengar jelas oleh para dewa Gu. Apa jurus pembunuh tadi? Aneh sekali. Tidak ada catatan tentang itu dalam sejarah. Tidaklah aneh jika Spectral Soul mampu menggunakan metode sekuat itu, tetapi jika ia mendarat pada kita. Bukan hanya kita, bahkan keluarga Gu abadi sekte kita mungkin tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Ayo, pergi. Nyonya Qin meminta kita untuk bertindak sesuai dengan situasi. Kita diizinkan untuk mundur jika diperlukan. Para dewa kuil langit hitam saling memandang sebelum menoleh ke tetua tertinggi pertama. Ekspresi tetua tertinggi pertama sangat gelap, dia berkata dengan nada serius, kita harus menjaga kekuatan kita tidak bisa menyia-nyiakannya di sini. Jika kita mati sekarang, siapa yang akan menjaga kuil langit hitam? Nyonya Qin tidak akan menyalahkan kita sedang merencanakan masa depan. Hasilnya, para dewa kuil langit hitam datang diam-diam dan menyaksikan pertempuran di langit berlalu. Setelah itu, mereka diam-diam mundur tanpa suara seketika, angin gelap menderu, awan hitam memenuhi langit, seperti dinding yang sangat tebal muncul di hadapan istana naga. Ini, cepat mundur. Pada saat ini, ekspresi Wu Shui berubah gugup, dia menyadari bahwa ini adalah jurus pembunuh medan perang jalur jiwa. Awan hitam menyebar saat istana naga dan leluhur Laut Qi dengan cepat mundur. Jurus pembunuh abadi, medan perang pengambil jiwa. Ini adalah jurus pembunuh medan perang Spectral Soul yang terkenal. Spectral Soul telah menggunakan jurus ini untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Begitu medan perang diaktifkan, binatang jiwa biru tua akan terbentuk di dalam kabut tebal, akan ada banyak binatang jiwa yang muncul tanpa henti. Makhluk hidup yang mati di medan perang ini akan diambil jiwanya dan diubah menjadi binatang jiwa, di bawah kendali pengguna jurus pembunuh. Ketika istana naga terperangkap oleh spiral asap hitam, masih ada harapan untuk melarikan diri. Tetapi jika terperangkap oleh medan perang pengambil jiwa,
peluang untuk melarikan diri akan mendekati nol. Fang Yuan memiliki warisan sejati Sekte Bayangan, medan perang pengambil jiwa termasuk dalam warisan ini, dia tahu banyak tentang jurus itu. Namun, sekarang, Spectral Soul menggunakan jurus ini secara terbuka, kemungkinan besar dia telah memodifikasi dan menyempurnakannya. Bahkan, pengetahuan Fang Yuan mungkin merupakan jebakan dari Spectral Soul. Pada saat ini, Fang Yuan dan leluhur Laut Qi tidak berani untuk terus bertarung, mereka dengan cepat fokus untuk melarikan diri. Spectral Soul mengendarai asap hitam yang tak berujung saat dia mengejar mereka. Ketika Dewa Gu biasa menggunakan jurus pembunuh medan perang, mereka harus membatalkannya jika tidak dapat menjebak musuh. Namun, apakah Spectral Soul biasa? Dia menggunakan teknik jurus terpisah untuk membagi medan perang pengambil jiwa menjadi banyak bagian. Bagian pertama adalah asap hitam, Spectral Soul dapat mempertahankannya dan memindahkannya tanpa masalah atau kelemahan apapun. Medan perang pengambil jiwa diciptakan oleh Spectral Soul di masa-masa awalnya, dia menggunakannya hingga akhir hayatnya. Saat itu, dia menciptakan jurus pembunuh medan perang yang lebih kuat, 100 Million Slaughterfield. Mengapa dia tidak menggunakan jurus pembunuh yang lebih kuat? Kecuali, dia tidak memiliki cacing Gu yang diperlukan. Tebak Fang Yuan. Spectral Soul juga menebak, setelah melarikan diri dari pengadilan surgawi, Fang Yuan telah pergi ke utara. Kemana dia mencoba pergi? Dataran utara. Jika itu dataran utara, lokasi mana yang akan dia tuju? Gua Setan Gila. Sekarang setelah kelima wilayah itu bersatu dan dinding-dinding regional menghilang, Spectral Soul memiliki keuntungan besar. Tanpa dinding-dinding regional, Fang Yuan hanya memiliki beberapa cara untuk mengabaikan para pengejar ini. Spectral Soul sangat mengenal kelima wilayah itu, dia menebak Gua Setan Gila pada percobaan pertama. Pada saat yang sama, di medan perang lainnya, aku sudah selesai. Feng Jinhuang terengah-engah saat menghentikan jurus pamungkasnya. Dahinya dipenuhi keringat. Menggunakan jurus pamungkas pencari realitas mimpi murni seperti ini memberikan tekanan besar padanya. Namun, sekarang sudah selesai. Di bawah pengawasan pengadilan surgawi, Sekte Bayangan, dan surga panjang umur, lebih dari 10 Dewa Gu peringkat 8 menyaksikan Feng Jinhuang menjauhkan semua alam mimpi. Fang Yuan tidak terlihat di mana pun. Fang Yuan tidak bersembunyi di sini. Para Dewa Gu kecewa tetapi juga menghela napas lega secara diam-diam. Qin Dingling segera bertanya sambil memindahkan rumah Gu abadinya lebih dekat ke formasi jalur kebijaksanaan. Peri Ziwei, aku telah memberimu begitu banyak waktu. Sekarang, katakan padaku, di mana tubuh utama Fang Yuan? Altar keberuntungan bencana dengan cepat bergerak maju saat menghalangi Qin Dingling. Suara Bing Sai Chuan bergema dari dalam, pelan-pelan, selir abadi dari pengadilan surgawi. Dia menyebut Qin Dingling sebagai selir abadi, dia merujuk pada masa lalunya sebagai wanita dari Dewa Matahari Raksasa. Namun, Bing Sai Chuan segera mengalihkan pembicaraan kepada Peri Ziwei, namun, aku memiliki kecurigaan yang sama dengan selir abadi Qin. Peri Ziwei, kuharap kau dapat memberi kami jawaban yang memuaskan. Bing Sai Chuan juga tidak bisa menunggu. Karena setelah sekian lama, Peri Ziwei masih belum memberi mereka jawaban, tidak seperti yang dia katakan kepada mereka sebelumnya. Peri Ziwei berhenti menggunakan formasi jalur kebijaksanaan saat dia mengumpulkan cacing Gu. Dia membuat alasan di tempat, situasinya berbeda dari terakhir kali, Fang Yuan bersiap melawan kita. Namun, aku menemukan lokasinya. Di mana? Qin Dingling langsung bertanya. Peri Ziwei telah menjauhkan inti Gu abadinya, dia menjawab, Fang Yuan ada di Istana Naga. Dia mengatakan yang sebenarnya, mencoba merahasiakan lokasi Fang Yuan sekarang tidak ada gunanya. Iblis abadi Qijue memiliki rencananya sendiri, dia sudah menuju ke lokasi jiwa hantu, kapal perang terbang tahun segudang mengikutinya dari dekat. Dari satu pandangan, jelas di mana tubuh utama Fang Yuan berada. Kita akan mengejar mereka. Qin Dingling memberi perintah. Rumah Gu abadi pengadilan surgawi mulai terbang bersama saat mereka saling menjaga. Sekte Bayangan dan surga panjang umur juga mengikutinya. Namun, ketiga pihak itu cukup berjarak, suasananya sedikit tegang. Pihak Peri Ziwei cukup tidak berdaya di sini, dia ingin menghentikan pengadilan surgawi di sini tetapi aliansi dengan surga panjang umur tidak dapat diandalkan, mereka hanya bersekutu secara nama. Bagaimana dengan pengadilan surgawi? Qin Dingling tidak dapat memastikan kebenaran di balik perkataan Peri Ziwei,
tetapi karena Fang Yuan tidak berada di alam mimpi, ia pasti berada di Istana Naga atau kapal perang terbang Myriad Year. Melihat tindakan jiwa spektral, kemungkinan besar Fang Yuan berada di dalam Istana Naga. Sebelum mereka menemukan tubuh utama Fang Yuan, Qin Dingling tidak ingin menargetkan peri Ziwei. Itu terlalu membuang-buang waktu sekarang, dan dalam periode ini, jika jiwa spektral atau Fang Yuan mengklaim kemenangan sementara pengadilan surgawi tidak ada, itu akan menjadi kerugian besar. Untuk surga umur panjang, Bing Sai Chuan juga ingin melihat bagaimana perkembangannya. Ia tidak ingin bertindak gegabah, karena kekuatan mereka tidak cukup untuk menekan semua orang, ia perlu menggunakan waktunya dengan baik dan menargetkan Fang Yuan. Jika ia berhasil membunuh Fang Yuan, keuntungannya akan sangat besar. Ketiga kelompok itu menargetkan Fang Yuan. Itu benar-benar kesempatan langka untuk membunuh Fang Yuan, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ledakan, dengan suara keras, Istana Naga menabrak gunung seperti bintang jatuh. Namun Istana Naga tidak berhenti di situ, ia masuk jauh ke dalam pedalaman gunung akibat kekuatan besar yang membuatnya terlempar. Leluhur Laut Qi dengan cepat menggunakan dinding Qi untuk menghalangi jiwa spektral mengejarnya. Namun jiwa spektral tersenyum dingin, ia bergerak di sekitar King Chou. Seketika, mata King Chou memerah saat ia menyerang dengan ganas. Serangan leluhur Laut Qi dihentikan oleh King Chou, menggunakan kesempatan ini, jiwa spektral terbang ke bawah. Pada saat krisis, Istana Naga yang rusak parah terbang keluar dari asap, menghindari serangan jiwa spektral. Belum lama ini, King Chou bergabung dalam pertempuran melawan jiwa spektral, tetapi malah dimanfaatkan. Fang Yuan jatuh ke dalam bahaya lagi, Istana Naga mengalami pukulan berat, hampir hancur, ia hanya bisa melarikan diri dan mengulur waktu untuk beberapa saat. Pertempuran di luar menegangkan, tetapi di dalam celah abadi berdaulat Fang Yuan, perubahan telah terjadi meskipun kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya masih mengamuk. Fang Yuan mengorbankan kelompok binatang jiwanya dengan tegas, mereka tidak hanya menanggung beban kesengsaraan, perhatian kehendak surga juga teralihkan. Tekanan pada Fang Yuan sedikit terangkat, akhirnya ada kesempatan baginya untuk mengaktifkan kembali formasi jalur manusia. Formasi jalur manusia meletus dengan kekuatan besar saat pilar cahaya putih besar melesat ke langit, ke kedalaman awan petir. Seketika, awan petir kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya membeku. Menggunakan kesempatan ini, Raja Binatang Tempur menyerang, menyebarkan cacing gu yang tak terhitung jumlahnya di langit. Indra ketuhanan Fang Yuan menyelimuti mereka saat ia menyiapkan formasi dengan cepat. Untuk melakukan serangan balik ini, dia telah melakukan banyak persiapan. Dengan pencapaian jalur formasi yang mendalam, dia dengan cepat menciptakan formasi di langit. Kehendak surga bereaksi setelah itu, mengirimkan baut petir untuk menyerang bersama. Raja Binatang Tempur meraung saat dia mencegat baut petir tanpa menghindar. Setelah lebih dari 10 napas waktu, baju besi bintangnya hancur, dia jatuh ke tanah sambil bermandikan darah. Dengan suara keras, dia membuat lubang di tanah saat dia jatuh pingsan, entah hidup atau mati. Baut petir melesat ke arah formasi lagi. Pada saat kritis, formasi akhirnya berhasil karena berubah menjadi cekungan besar. Cekungan itu memancarkan cahaya yang dalam yang memiliki daya tarik misterius, menyerap semua baut petir yang melesat keluar. Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya sangat ganas tetapi cekungan berhasil menyerap dan mengubahnya menjadi kolam plasma petir. Baut petir terus menyerang sementara kolam petir bertambah besar. Kolam petir itu tidak istimewa, itu adalah titik sumber daya umum bagi para pembudidaya jalur petir. Hampir semua dewa gu jalur petir akan membuatnya di bukaan abadi mereka. Itu seperti bagaimana jalur cahaya gu abadi akan menciptakan gunung 5 cahaya. Namun, kemunculan kolam petir ini sangat membantu Fang Yuan, ia menanggung beban dari kesengsaraan hutan petir yang menghancurkan tak terhitung jumlahnya ini. Ia bahkan lebih efektif daripada Raja Binatang Tempur yang lama. Ini karena inti kolam petir ini tidak biasa, ia adalah gu abadi peringkat 8 yang dimiliki Fang Yuan, gu petir. Namun, masa-masa indah tidak bertahan lama, kehendak surga mengendalikan kesengsaraan tak terhitung jumlahnya untuk menargetkan kolam petir yang baru terbentuk. Saat permukaan air kolam ini naik secara bertahap, ia akan meluap. Jurus pamungkas abadi, tanda surgawi yang tak terkekang. Fang Yuan langsung menggunakan jurus pamungkas ini pada plasma biru tua di kolam petir. Plasma itu tampaknya terbuat dari tanda dao jalur petir, tetapi sebenarnya terbentuk dari sebagian kecil dari 3000 tanda dao jalur surga itu.
Tanda Dao ini ditahan oleh kolam petir, mereka menjadi sasaran empuk. Berkat jurus pamungkas Fang Yuan, mereka dengan cepat disempurnakan, efisiensinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. 1, 2, 5, 10 tanda Dao. Ketinggian air kolam petir stabil sebelum turun dengan cepat. Petir di langit tiba-tiba berhenti. Kehendak surga tidaklah bodoh, ia tahu bahwa melanjutkan hal ini akan menyebabkan kegagalan, Fang Yuan akan mendapatkan lebih banyak. Ia mulai mengubah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Jalan surga mencakup segalanya, jalan itu berisi jalan petir, jalan itu bisa berubah menjadi baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Jalan itu juga berisi jalan lain, jalan itu secara alami memiliki segala macam bentuk untuk diambil. Karena Fang Yuan membuat tindakan balasan, kehendak surga segera berhenti dan mengubah metodenya untuk menyebabkan kehancuran pada celah abadi yang berdaulat. Untuk kesengsaraan berjuta-juta biasa, isinya akan ditetapkan begitu muncul. Tetapi kesengsaraan berjuta-juta Fang Yuan istimewa, jalan itu terbuat dari lebih dari 3.000 tanda Dao jalan surga, kehendak surga mengendalikannya secara pribadi, jalan itu bisa berubah bentuk sesuka hati. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan kesengsaraan Fang Yuan berkali-kali lipat. Ini terlalu banyak, saat Raja Binatang Tempur tua itu terbangun secara bertahap, dia telah terpisah dari siput laut bintang. Jauh di dalam lubang, tubuh tuanya terkubur dalam pecahan siput laut bintang. Dia melihat kesengsaraan berjuta-juta yang berubah saat Dewa Gu peringkat 8 tua ini menunjukkan ekspresi putus asa yang dalam. Pada saat yang sama, di medan perang eksternal, jiwa hantu, aku akan membantumu. Demon Immortal Qijue akhirnya tiba. Spectral Soul mendapatkan bala bantuan tetapi dia memasang ekspresi tidak senang. Dia hanya mendengus sebagai jawaban. Dia tahu tentang niat sebenarnya dari Demon Immortal Qijue. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk konflik internal.